Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa bersama istri yang terkasih di hari Sabtu hari ini tanggal 27 April 2024. Bapak Ibu yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk berkegiatan di akhir pekan, sebelum kita beraktivitas di hari ini seperti biasa, kita mau datang kepada Tuhan. Kita baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di hari ini, Sabtu 27 April 2024, kami bersyukur Tuhan bahwa kami sampai pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana berada semua karena anugerah-Mu. Dan karena itu sebelum kami berkegiatan, Tuhan, kami rindu akan firman-Mu. Kami hendak baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Nanti istri saya akan membacakan bagi kita semua. Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Ayat 19, "Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Ayat 20, "Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Ayat 21, "Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian di dalam Lukas 12 pada ayat 13 sampai dengan 21. Kalau kita baca judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Orang Kaya yang Bodoh. Tapi saya memberi tema hari ini adalah waspada terhadap ketamakan. Nah, kita lihat di ayat 15 dikatakan begini. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu." Bapak Ibu, hidup kita tidak bergantung pada kekayaan, amin. Tetapi hidup kita bergantung sama Tuhan. Nah, ajaran dunia berusaha membuat kita percaya bahwa hidup kita bergantung pada uang. Apa-apa butuh uang. Kita tidak bisa hidup tanpa uang, iya kan? Dan memang orang selalu bilang segala-gala butuh uang. Kalau kita perhatikan di dalam Markus pasalnya yang ke-10, ya, di mana di sana menceritakan ada orang yang kaya yang datang kepada Yesus, ya kan? Nah, ketika Yesus berkata, "Jualah hartamu dan bagilah kepada orang miskin lalu ikut aku," orang kaya itu dikisahkan dia pulang dengan sedih karena hartanya ya sangat banyak. Dan rupanya ia terikat dengan kekayaan itu. Menjadi kaya
tidak dosa, saudara ya. Menjadi kaya raya tidak ada yang salah dengan hal itu. Itu juga tidak dosa. Bahkan Tuhan yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Tetapi yang salah dan dosa adalah ketika hati kita melekat sama kekayaan. Kita terikat dengan kekayaan. Hati kita bukan melekat sama Tuhan tetapi kepada uang. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jangan kita terkecoh dengan ajaran dunia yang berusaha membuat kita, meyakinkan kita bahwa hidup kita bergantung pada uang. Nah, bagaimana dengan saudara saya tidak tahu. Hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Nah, tetapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa jangan melekat pada kekayaan kita. Harta kita boleh banyak, itu semua dari Tuhan. Iya kan? Dan kadang-kadang itu adalah ukuran diberkati, ya kan? Orang sekarang kalau lihat, dia punya mobil mewah, mobilnya ada 3, rumahnya ada 3, ada apartemen, ya. Dia sangat diberkati, gitu kan? Orang bilang begitu. Tapi kalau bilang, waduh dia jalan kaki pelayanan, naik angkot, ya, rumahnya kecil, bocor-bocor, ya kan? Wah, kurang diberkati, ya kan? Nah, saudara, janganlah kita menilai diberkati itu dari dari kekayaan, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mau katakan keterikatan kepada harta tidak hanya dapat terjadi pada orang-orang yang kaya. Keterikatan kepada harta juga dapat terjadi pada orang-orang yang miskin dan tidak punya apa-apa. Nah, sekarang apa ciri-ciri jika kita terikat kepada harta kita? Mari kita ukur diri kita. Jadi ciri-ciri orang yang terikat pada hartanya, yang pertama adalah rasa syukurnya itu bergantung pada berapa banyak uang yang ada pada dompet atau rekeningnya. Yang kedua, dia penuh dengan kekhawatiran akan masalah keuangan. Sulit untuk mempercayai pemeliharaan Tuhan. Bahkan ketika sudah memiliki banyak uang, rasa khawatir itu tidak sirna, tetap ada dan bisa semakin menjadi-jadi. Saudara, kita selalu merasa tidak cukup, selalu merasa ada kebutuhan yang lebih tinggi yang harus dipenuhi. Nah, ini dia saudara. Jadi hati-hati nih ya. Kalau hati kita ya terikat oleh harta, indikasinya adalah rasa syukur kita bergantung pada berapa banyak uang yang ada di dompet atau di rekening kita. Yang kedua, penuh dengan kekhawatiran akan masalah keuangan. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini dia, kebanggaan akan harta. Jadi ada kebanggaan, tapi kebanggaannya akan harta. Dan sebaliknya merasa minder ketika merasa tidak punya apa-apa. Kecenderungan ketika punya barang yang cukup mahal adalah dia pamer ya, dan merasa hal itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan dan harus diketahui oleh semua orang. Nah, ini dia. Minder karena harta juga adalah ciri keterikatan kita kepada uang. Ciri orang yang hatinya masih terikat pada harta kekayaan, yang pertama, dengar baik, rasa syukur bergantung pada berapa banyak uang yang ada di dompet dan rekeningnya. Yang kedua, dia penuh dengan kekhawatiran akan masalah keuangan. Yang ketiga, ada kebanggaan, jadi kebanggaan akan harta ya. Tetapi kemudian dia merasa minder ketika merasa tidak punya apa-apa. Haleluya kan? Ya, saudara minder. Nah, ini juga berarti hatimu masih melekat pada kekayaan. Ya kan? Saya dulu pelayanan, saudara tahu, naik
Metro Mini, naik Kopaja, iya, naik angkot, ya. Saya seperti itu, ya, naik angkutan umum, nggak enak memang, ya, dilihat orang, ya. Ya apalagi kalau kita pulang saya ada di gereja tertentu, begitu keluar gereja, saya lihat jemaatnya mobilnya mewah, ya kan, saya jalan kaki, ada teman saya bilang begini, Pak Rusli nggak malu ya? Kenapa saya malu? Ya kan? Saya nggak pernah malu, ya kan? Harusnya yang malu itu Tuhan saya bilang begitu, ya kan? Yang malu itu Tuhan saya seharusnya. Saya kan hambanya, ya kan? Ya tapi kalau kita lihat Yesus dulu, emang Yesus naik mobil mewah, haleluya. Ya, cuma kadang-kadang hamba Tuhan hari ini ya, waduh merasa diberkati begitu ya kalau dia pakai baju yang branded ya, mobilnya mewah ya, lalu tinggal di rumah yang mewah gitu kan. Nah saudara, saya bilang sama teman saya itu, ya kalaupun terpaksa saya harus tinggal di kolong jembatan, ya kan, bukan saya yang malu kok, ya kan, bukan saya yang malu, siapa yang malu? Ya Tuhanku, ya kan. Jadi ketika kita ada kebanggaan terhadap sesuatu ya, yaitu barang-barang branded ya, baik itu baju, pakaian dan handphone ya. Tapi juga ketika kita merasa minder, ya kan? Ya kan? Itu artinya hati kita masih terikat pada kekayaan atau harta. Ya. Yang keempat, nah ini dia. Sulit untuk berbagi atau memberi. Orang yang sulit untuk berbagi atau memberi ini hatinya masih melekat sama harta. Kadang-kadang kita merasa sayang ya, kalau apa yang kita miliki harus diberikan kepada orang lain. Kita merasa ya, dan berpikir ya enak banget ya orang lain tinggal menikmati, padahal aku yang susah payah bekerja keras. Nah ini ada orang punya prinsip begitu di dalam hatinya. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan, dan kita ini hanya pengelola. Betul? Saudara, maka itu kita harus belajar kepada tukang parkir ya. Coba saudara perhatikan tukang parkir. Dia punya segala macam merek mobil. Mobil yang baru, setengah baru, yang tua, setengah tua, ada sama dia. Ada dalam kekuasaannya. Tapi dia gak pernah sombong. Kenapa? Karena dia tahu bahwa satu saat akan diambil. Nah saudara, sekali lagi kita hanyalah pengelola. Amin. Jadi saudara, ciri yang keempat, orang hatinya masih melekat pada kekayaan, sulit untuk berbagi. Ternyata ya saudara ya, ada banyak orang yang kaya itu pelit. Kadang-kadang ya justru orang yang sederhana itu ya, dia sebetulnya punya banyak hal, cuman karena dia hatinya tidak melekat sama kekayaan itu, maka dia mau berbagi, dia mau memberi. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi apa ciri-ciri orang yang hatinya masih melekat pada harta kekayaan? Yaitu yang pertama, dia sulit untuk bersyukur, atau dia bersyukur itu bergantung pada ya banyak uang yang ada pada dompet atau rekeningnya. Wah itu syukur ya, menyanyi lagu-lagu pujian. Tapi ketika dompetnya mulai tipis, rekening mulai mendekati ya makin kecil ya, itu mulai rasa syukur nggak ada, sulit untuk bersyukur. Yang kedua, penuh dengan kekhawatiran ya. Yang ketiga, ada kebanggaan ya, kebanggaan akan harta ya kan. Tapi juga ketika merasa minder, nah itu juga adalah orang yang hatinya melekat sama harta. Yang keempat, sulit untuk berbagi, sulit untuk memberi. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus,
kemanapun Tuhan perintahkan kita untuk memberi, seharusnya kita memberikan. Tergerak oleh hati nurani kita. Karena sesungguhnya itu adalah milik Tuhan. Amin. Bukan uang dan harta kekayaan kita. Apa yang kita punya ini semuanya milik Tuhan. Ya. Jadi kembali lagi, ciri orang yang hatinya melekat sama harta yang pertama adalah ya sulit untuk bersyukur, atau rasa syukurnya itu bergantung pada berapa banyak uang yang ada di rekeningnya. Yang kedua, penuh dengan kekhawatiran. Yang ketiga, ada kebanggaan, ya. Yang keempat, sulit untuk berbagi. Jadi kalau ada orang sulit untuk berbagi, orang kikir, orang ya itu hatinya itu masih melekat sama harta. Yang kelima adalah tidak tulus. Segala sesuatu diukur dari sisi berapa banyak hal itu mendatangkan keuntungan bagi dirinya. Dia memikirkan segala sesuatu dari segi untung apa rugi. Bahkan ketika melakukan pelayanan sekalipun, memikirkan berapa persembahan kasih. Iya kan? Iya. Jadi ada tarif. Haleluya. Jadi ini bukan hanya kepada jemaat tapi kepada hamba Tuhan pun, ya kan? Kadang-kadang diundang untuk pelayanan, wah dilihat ini jemaat kecil ya. Ya udah dia bikin alasan, 1000 alasan. Kadang-kadang gak dijawab. Saya pernah itu undang orang terkenal begitu ya. Ya jemaat kita kan kecil. Ya sampai hari ini gak dikasih jawaban gitu loh. Padahal dia sebut aja angka. Nanti saya doa sama Tuhan ya. Saya akan berikan ya. Jadi itu ya. Selalu memikirkan dari sisi untung apa rugi. Bahkan ketika melakukan pelayanan sekalipun, memikirkan berapa persembahan kasih atau berapa uang yang akan dia peroleh dari pelayanan tersebut. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, prinsip saya dalam pelayanan adalah melayani adalah memberi hidup. Ya, melayani adalah memberi hidup. Mari kita pikirkan, jangan sampai hati kita melekat kepada harta kekayaan. Kalau sebelumnya kita masih terikat oleh harta kekayaan, yaitu cirinya ya sulit untuk bersyukur, selalu ada kekhawatiran, lalu kemudian ada kebanggaan ya ketika kita punya barang-barang branded ya. Lalu kemudian kita sulit untuk berbagi, lalu kemudian kita memikirkan untung apa rugi. Mari kita bertobat. Karena itu adalah indikasi yang kuat bahwa hatinya masih terikat kepada kekayaan. Mari kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Karena itu kalau kita bisa membaca doa daripada Agur bin Yake di dalam Amsal pasalnya yang ke-30, saya akan bacakan untuk saudara ya. Ini luar biasa dia punya doa ini ya. Kita lihat di ayatnya yang ke-7, 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepada aku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Kiranya apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya, ini kita renungkan dan menjadi bagian hidup kita sehingga kita tidak terjebak pada yang namanya ketamakan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bahkan
Sekali lagi dia akan memberikan kepada kita melebihi dari apa yang kita butuhkan. Tapi jangan hati kita melekat sama uang, tapi mari hati kita melekat sama Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat berkegiatan. Doa saya, saudara-saudara semua penuh dengan berkat Tuhan, ada damai sejahtera sukacita, terhindar dari segala yang jahat. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini kami diingatkan supaya kami waspada terhadap ketamakan. Hati kami tidak terikat, tidak melekat kepada harta kekayaan, kepada uang. Tapi hati kami terikat dan melekat sama Tuhan yang empunya kehidupan kami. Kalau kami diberkati hari ini, kami percaya itu semua berasal dari Tuhan. Dan Tuhan bisa mengambil sewaktu-waktunya. Karena itu kami menyadari kami hanya pengelola bukan pemilik. Terima kasih Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini syukur kami naikkan ketika kami banyak uang. Tapi ketika kami kurang uang, kami sulit untuk bersyukur. Ampuni kami kalau kami penuh dengan kekhawatiran. Kami juga suka membanggakan apa yang kami punya. Dan ampuni kami kalau kami juga tidak mau berbagi atau begitu kikir, tidak peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan kadang-kadang kami juga selalu memikirkan sisi berapa banyak hal itu yang bisa kami peroleh, untung atau rugi. Terima kasih hari ini firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami tidak terikat kepada harta kekayaan. Kami mewaspadai hidup kami supaya tidak terjebak pada ketamakan. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doa untuk setiap mereka yang berkegiatan di akhir pekan, Tuhan selalu lindungi mereka, terhindar dari segala yang jahat, tidak terserang oleh penyakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam berkegiatan ada penyertaan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna. Semuanya penuh dengan damai sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah